Iya, Nathan Chaon datang perkuat Garuda Muda. Sinteyong coret satu pemain timnas Indonesia U23. Pelatih Qatar kirim Shaywar ke timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2023. Sesumber soal juara. Dihuni banyak keturunan JITSPD, timnas Indonesia bakal menjelma seperti Maroko. Dean Zenderbergen, Emil Audero, dan Kelvin Verdong siap perkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Bersama saya, Dita. Ya, Nathan Chaon datang untuk memperkuat Garuda Muda. Sinteyong pun mencoret satu pemain timnas Indonesia U23. Ya, Sinteyong dipastikan akan mencoret satu pemain lagi jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Hal ini karena datangnya Nathan Chaon ke timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Sinteyong sudah mendaftarkan 23 pemain timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024. Website resmi AFC juga sudah merilis daftar 23 pemain timnas U23 Indonesia. Meski begitu, PSSI masih belum mengumumkan secara resmi 23 nama timnas U23 Indonesia. PSSI ternyata masih berusaha untuk mendatangkan Nathan Chaon ke skuad Garuda Muda. Dan usaha tersebut ternyata berhasil sebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir sukses melobi klub Nathan Chaon SC Heerenveen. Klub asal Belanda itu tengah mengizinkan Nathan untuk bergabung bersama timnas U23 Indonesia. Erick Thohir mengabarkan bahwa SC Heerenveen melepas Nathan pada 14 April kemarin atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Dan kabar bergabungnya Nathan Chaon semakin menyuntik kekuatan timnas U23 Indonesia yang akan menghuni grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Sebelumnya, skuad asuhan Sinteyong sudah diperkuat seluruh pemain terbaik yang merumput di Liga 1. Meski Nathan Chaon datang, Sinteyong belum memutuskan siapa pemain yang akan dicoret. Seperti diketahui, setiap tim dipersilahkan mengganti pemain H-6 jam sebelum kick-off pertandingan. Disinyalir pemain-pemain di posisi back sayap bisa dicoret Sinteyong seperti Rio Fahmi, Pratama Arhan, Doni Tripamungkas, dan Zaki Ashraf. PSSI sendiri berupaya semaksimal mungkin agar pemain-pemain bisa bergabung, baik pemain dari Liga 1 ataupun yang bermain di luar negeri. Ya, sementara itu pelatih Qatar U23 Ilidio Fel mengirimkan Shaywar jelang melawan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Dikatakan pelatih Qatar dirinya punya dua hal ini yang bakal membuat timnya meraih kemenangan. Jelang laga ini pelatih Qatar Ilidio Fel mengirimkan Shaywar kepada timnas U23 Indonesia. Dan menurut Ilidio Fel, timnya punya dua hal ini yang membuat rasa percaya diri berlipat. Pertama adalah dukungan penuh yang diberikan Federasi Sepak Bola Qatar, dan menurutnya pihaknya federasi telah memberikan yang terbaik kepada Qatar U23 dalam mempersiapkan diri menuju Piala Asia U23 2024. Ya, dukungan tersebut meliputi infrastruktur sampai fasilitas. Yang kedua, Ilidio Fel menyinggung terkait prestasi timnas Qatar senior. Perlu diketahui timnas Qatar baru saja meraih juara Piala Asia 2023 pada awal tahun 2024 lalu. Sehingga kesuksesan tim senior ini bakal menjadi penambah semangat bagi tim U23. Di sisi lain, pelatih timnas U23 Indonesia Sinteyong juga mengakui kekuatan Qatar. Diakui oleh Sinteyong, Qatar merupakan calon lawan yang mengerikan. Apalagi Qatar, tim senior baru saja menjuari Piala Asia 2023 beberapa waktu yang lalu. Ya, meski begitu, Sinteyong menegaskan tak ingin menyerah begitu saja. Sinteyong pun juga mengaku sudah memberikan instruksi khusus jelang laga pertama melawan Qatar. Dan Sinteyong pun sudah meminta Ivar Jenner CS untuk tidak merasa tertekan dan memberikan yang terbaik di lapangan. Ya, back timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan soal kemajuan sepak bola tanah air. Pemain yang menjebol gawang Vietnam beberapa waktu lalu ini pede bahwa timnas Indonesia bisa menjelma seperti Maroko di kemudian hari. Sebab banyaknya pemain keturunan yang membela timnas Indonesia bakal membuat Merah Putih semakin berkembang. Baru-baru ini, Jay pun menceritakan momen saat debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Ia kala itu berhasil melakoni laga perdananya bersama skuad Garuda, tampil di depan puluhan ribu supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Jay pun mengakui merinding saat menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama para supporter. Menurutnya, dukungan supporter di SUGBK kala itu membuat semangatnya berlipat ganda. Lebih lanjut, Jay pun juga menceritakan soal kemajuan sepak bola Indonesia. Ia pun mengatakan bahwa Merah Putih saat ini memiliki skuad yang apik. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora membuat Indonesia saat ini tak bisa dipandang remeh. Pemain yang berkarir di Eropa juga memberikan dampak yang positif di dalam tim. Bahkan pemain Venezia FC itu pun yakin jika timnas Indonesia bisa menjelma seperti Maroko di kemudian hari. Sebab Maroko dihuni banyak pemain keturunan dan berhasil menembus babak semifinal Piala Dunia 2022 silam. Setelah ini JICS bakal membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini tim besutan Sinteyong ini berada di peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin. Ya, Dean Zenderbergen, Emil Audero, dan Kelvin Verdong siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, tanda-tanda 3 pemain keturunan ini segera berseragam timnas Indonesia terpampang jelas. Lantas, apa saja tanda-tandanya? Kita mulai bahas dari Dean Zenderbergen. Penyerang berusia 23 tahun ini memang tidak banyak dibahas beberapa minggu terakhir. Nama Dean Zenderbergen tenggelam di antara 2 penyerang keturunan lain, yakni Jens Schreven dan Ole Romeni. Nama Jens Schreven mulai muncul karena penyerang 18 tahun ini sempat foto bersama Sinteyong pada awal Maret 2024. Sementara Ole mengaku sudah video call dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun dalam wawancara dengan Football Premier, Ole Romeni mengaku belum tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja tiba-tiba sosok Dean Zenderbergen muncul ke permukaan. Penyerang milik John Sparta atau Sparta Rotterdam ini diketahui video call dengan staf ahli Menpora bidang pemain diaspora Hamdan Hamedan pada Jumat kemarin. Hal itu mengindikasikan sudah ada komunikasi antara PSSI dengan Dean Zenderbergen. Selanjutnya Emil Audero. Di luar dugaan, kiper Inter Milan ini mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir. Emil Audero pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan. Ya, pertemuan ini memperkuat isu Emil Audero segera dinaturalisasi menjadi WNI. Kalau benar dinaturalisasi, maka tenaga Emil sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September kemarin. Terakhir ada Kelvin Verdong yang mengaku sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong juga mengakui Kelvin akan mendapatkan paspor Indonesia. Sekarang harapannya 3 nama tadi segera mendapatkan paspor Indonesia. Tenaga ketiganya dibutuhkan saat timnas Indonesia menjamu Irak pada 6 Juni nanti dan Filipina pada 11 Juni nanti di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.